Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Amin. Pada pagi hari ini kita bertemu dalam acara podcast yang diadakan oleh teman-teman KKN kelompok 57. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Ismiatul Lailati Syami Rahmawati dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang yang akan memandu jalannya podcast pada pagi hari ini dengan tema peran Wali Songo dalam pendidikan Islam. Sudah bergabung di samping saya beliau narasumber yang amat sangat luar biasa, yaitu Abah Dr. Andes Kiai Haji Hasbullah. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat selalu, semoga sehat terus. Amin. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Rodotus Saadah Buaran Bantar Kampung, Brebes. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan membacakan sedikit CV dari Abah Kiai Haji Hasbullah. Untuk pendidikan formal Madrasah Diniyah Buaran Pangembatan Bantar Kampung, yaitu di Madrasah Ta'alumul Huda. Untuk SD di SD Pangembatan 03. Untuk SMP-nya di Bustanul Ulum Bumiayu. Untuk jenjang SMA di SMA Awahid Hashim di Tepu Ireng, itu untuk siang, dan untuk paginya di MTS di Tepu Ireng juga. Untuk kuliahnya di UIN Universitas Hasyim Asy'ari, jurusan hukum. Adapun untuk pengalaman organisasinya, yang pertama pimpinan Rois Suriah FUMWC Bantar Kaung, pimpinan Yayasan As-Salam Salafiyah Asy-Syafi'iyah Bantar Kaung, pimpinan Thoriqoh Sadiriyah Bantar Kaung. Yang keempat, kepala sekolah MA As-Salam Bantar Kaung. Yang kelima, yaitu mantan Dewan Syuro PKB. Baik, itu CV singkat dari beliau, yakni Abah Kiai Haji Hasbullah. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai tema peran Wali Songo dalam pendidikan Islam, sebenarnya saya ingin bertanya nih, Pak, apa sih pengertian Wali Songo dan bagaimana sih sejarahnya secara detail? Mungkin di sini teman-teman ada yang belum mengetahui apa pengertian Wali Songo dan sejarahnya secara detail. Ya, terima kasih. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada adik-adik mahasiswi dari UIN Wali Songo Semarang. Alhamdulillah kita bergabung bersama dalam rangka sharing mengenai tentang Wali Songo. Sepengetahuan kami, karena kami sudah membaca banyak tentang Wali Songo, mungkin tidak maksimal. Kenapa kita komunikasikan Wali Songo? Karena mereka adalah para cendekia Muslim yang memang mumpuni dalam pengetahuan agama, juga mumpuni dalam bidang-bidang. Jadi kalau para Wali Songo yang disebutkan di sini, ini sebetulnya beliau itu adalah orang-orang yang memang punya peran di masyarakat dalam pengembangan Islam secara maksimal. Kemudian beliau punya kesemangatan yang tinggi untuk menyebarkan agama Islam, khususnya di tanah Jawa yang kemudian tanah Indonesia. Oleh sebab itu, buat kita yang ada di Jawa itu mengenal tentang Wali Songo. Sebetulnya pengembangan Wali Songo itu periodenya nggak jauh beda dengan periodenya Al-Ghazali ketika itu. Jadi memang petualang, kalau bilang sekarang itu adalah petualang
di mana para cendekia tersebut berani korban, berani spekulasi untuk menyebarkan agama Islam dengan kekuatan keimanannya Ridho Imaratillah, semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sepengetahuan. Kenapa kita menyebutnya mereka adalah para wali? Ya karena memang tingkah akhlaknya yang tinggi, ketakwaannya memang yang tinggi, memberikan suri teladan buat kita umat yang di belakang. Itu seperti itu. Makanya di Quran pun disebutkan inna waliyullahi muttaqun. Orang yang jadi walinya Allah itu adalah orang-orang yang takwa. Lah mereka mumpuni betul. Di samping takwa juga ilmunya tinggi. Kemudian dia tidak tinggal diam, artinya mau bergerak untuk memperjuangkan agama Islam. Kemungkinan bayangan kami, beliau-beliau itu dulu tidak hanya langsung masuk kemudian menyebarkan begitu saja, tetapi penuh dengan penelitian, penuh dengan survei bagaimana saya bisa mengembangkan agama di sini ini secara damai, tidak kemudian mengadakan konfrontasi antara umat yang sekarang sudah menganut agama lah, tapi justru beliau menampakkan akhlaknya yang tinggi yang akhirnya mendapat simpati dari penduduk sekitar, sekalipun mereka sudah berpegang dengan agama yang lain, artinya agama yang dahulunya. Itu seperti itu. Nah, mereka simpati dan menyatakan bahwa dari umat itu sendiri akan menyatakan, oh yang betul itu adalah agama Islam ini. Akhirnya mereka memeluk agama Islam dengan secara tidak. Itu seperti itu. Nah, di Jawa ini kemudian dari yang ada, artinya dari wali-wali yang ada itu orang-orang menyebutnya wali karena jumlahnya yang biasanya ada di daerah sini ternyata dihitung semuanya 9 di Jawa, maka terkenal dengan sebutan wali 9. Sebetulnya wali-walinya banyak, nah gitu loh. Artinya yang orang punya predikat wali tidak hanya 9 orang itu saja. Cuman yang jadi panutan ketika itu oleh umat secara nyata, contoh seperti Sunan Gunung Jati itu punya organisasi dalam artian kerajaan. Itu kayak gitu. Kayak kemudian Raden Patah punya kerajaan. Itu di samping beliau adalah ulama juga punya kedudukan. Itu akhirnya orang-orang menyebut dari wali-wali yang bisa dihitung itu semuanya 9. Itu kayak gitu. Padahal jumlah walinya mungkin tidak hanya 9, bahkan banyak, lebih banyak daripada 9. Itu seperti itu gambaran saya. Dan kalau mau ada kitab kuningnya itu yang ada kitabnya, cuman saya belum punya itu. Nama kitab Nurul Absor, juga saya nanti cari untuk menerangkan tentang wali 9. Yang bisa dicatat saya itu tanggal kekuatan. Maksudnya pinjam dulu nggak apa-apa, pinjam dibawa ke sini nanti saya bacakan. Di situ ada keterangan mengenai tentang wali 9 yang ada di Indonesia. Nah, saya kitabnya belum punya. Itu namanya kitab Nurul Absor. Itu seperti itu. Baik. Bagaimana metode yang digunakan Wali Songo dalam menyebarkan pendidikan Islam di Pulau Jawa, dan kenapa Wali Songo bisa sampai ke Nusantara ini? Beliau-beliau itu memang kreatif. Contoh mendirikan pesantren. Sunan Ampel yang bisa dikata adalah periode awal itu mendirikan sebuah pesantren yang akhirnya menelurkan ulama-ulama di bawahnya yang bisa disebar ke seluruh dunia, ke seluruh Indonesia. Bahkan mungkin kemudian Sunan Ampel bukan hanya ada di Jawa saja, bahkan keluar negeri pun banyak murid Indonesia. Itu baik. Nah, para wali yang ada di sini mampu menyebarkan ke seluruh Nusantara ini karena punya skill. Artinya ada yang memang skillnya
ngobati orang. Karena zaman dulu belum ada dokter, jadi akhirnya skillnya dia dalam bidang tip, dalam bidang kedokteran, dalam bidang obat, penyembuhan orang-orang sakit, ya mereka berdakwah dengan cara ini. Kemudian ada yang melewati dengan jalan seni, karena di Jawa ini banyak orang-orang yang cinta dengan seni, nyanyi dan lain-lain. Nah, mereka mendalami tentang itu, kemudian dikembangkan dalam bidang seni. Di samping juga dakwah secara lisan juga secara bilhal, artinya konsekuen lah. Ya kalau ngomong masalah sholat, dia sendiri juga melakukan sholat. Kalau beliau mengatakan tentang sodako, beliau sendiri adalah jagonya sodako. Itu kayak gitu. Itu jadi tidak hanya bil lisan saja, tetapi juga bil. Itu kehebatan para wali yang akhirnya orang-orang di bawahnya itu ya seraya untuk ikut. Seperti ya laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah, ya ada suri teladan yang bagus buat orang tersebut, ya para wali akhirnya diikuti orang-orang di sekitarnya. Itu seperti itu. Jadi masing-masing sesuai dengan skill yang beliau punya. Nah, begitu pula kita mestinya harus seperti itu. Bagaimana sih peran wali songo secara umum dan secara khusus? Terus bagaimana peran wali songo dalam hukum pendidikan Islam, terutama dalam pondok pesantren? Para wali songo yang ada di Jawa, tanah Jawa ini, dalam pendidikan itu tidak dengan secara radikal atau kekerasan. Beliau mengikuti dakwah Nabi itu rahmatan lil alamin. Jadi tidak kemudian frontal, sudah ini karena bukan orang muslim kita kepung, kita bunuh saja, diganti dengan orang muslim, nggak bisa seperti itu. Artinya beliau itu fleksibel. Bagaimana caranya mereka masuk Islam supaya tertarik dengan Islam itu sendiri. Bukan kemudian dengan kebencian yang akhirnya dia membenci kami membenci dia, akhirnya frontal dengan peperangan. Nyatanya dari zaman dulu nggak ada ceritanya wali memerangi orang-orang Buddha ke orang Hindu, nggak ada ceritanya kan? Pernah nggak ditemui kayak gitu? Nggak ada, itu kayak gitu. Itu hebatnya para wali. Jadi dengan pelajaran-pelajaran yang ada itu memang seperti itu, secara fleksibel, lentur, tidak keras, yang akhirnya mereka simpati. Nah, itu pun dilakukan oleh pahlawan-pahlawan di bawah ini. Contoh kayak model Kiai Wahid Hasim, beliau disegani oleh kawan, juga disegani oleh lawan. Karena apa? Karena sikap beliau yang lembut. Itu seperti itu, tidak dengan jalur kekerasan. Sekalipun beliau mampu karena punya pasukan, tapi tidak berhasil. Itu seperti itu. Ya, kayak model Gus Dur, coba dakwahnya pada siapa saja bisa menerima pada beliau. Bahkan dia dilengsarkan pun tidak mau kemudian melawan, ayo berontak saja perang, kan enggak seperti itu. Lengsarkan ya sudah, terima kasih, yang penting umatnya damai, utuh, Islam tetap jaya, tetap berjalan. Itu yang hebatnya para wali songo seperti itu. Kemudian ajaran-ajarannya juga ajaran-ajaran yang memang bisa diterima oleh masyarakat Hindu dan Buddha ketika itu. Jadi orang Islam, contoh sekarang Sunan Kudus itu termasuk Jafar Shadiq ya namanya, itu termasuk hebat. Kenapa? Sunan Kudus ketika korban itu tidak mau pakai sapi. Jadi di Kudus itu nggak ada yang ceritanya korban itu pakai sapi. Kenapa? Karena Sunan Kudus melarang jangan sampai korban pakai sapi. Sebab apa? Tersinggung orang Buddha, orang yang non muslim di sekitar itu waktu itu. Kalau sampai menyembelih sapi berarti menghina agama orang yang ada di sampingnya. Itu kan berarti kita harus apa? Baik dengan tetangga. Mangkali itu dilewat pal yukrim bepahu pal yukrim jarohu, itu seperti itu. Jadi memang betul-betul dilaksanakan. Akhirnya ya Sunan Kudus otomatis dapat simpati dari warga yang non muslim dan mereka akhirnya banyak masuk. Ternyata orang Islam menghormati kita. Akhirnya banyak orang-orang yang masuk Islam gara-gara sikap daripada Sunan Kudus itu sendiri. Dan sampai sekarang pun tidak ada di Kudus itu yang namanya ceritanya apa namanya korban pakai apa
Sapi nggak ada. Makanya di sana adanya sate kebo, bukan sate sapi kan, bukan sate kambing. Kalau sate kebo di sana ada. Bakso pakai apa? Pentol kerbau ada. Gitu. Kalau sapi nggak ada. Itu karena sopan santunnya, akhlaknya siapa? Sunan Kudus itu sebagai salah satu dari Wali Songo yang ada di Tanah Jawa. Terus kemudian ajaran yang dibawa oleh Sunan para wali itu ya memang ajaran-ajaran yang memang dibawa oleh Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Artinya yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Itu hanya di apa? Kalau kita ikut di Arab nggak ada yang namanya 3 hari, 7 hari, 40 hari. Ya sebetulnya ada, cuma di sana tidak menyebutkan bahwa ini adalah lagi tahlilan, ya kan, lagi pitung binaan, nggak disebutkan seperti itu. Pelaksananya mungkin setiap hari, tidak hanya 3 hari, 7 hari, 40 hari. Cuman pas kebetulan di Indonesia ini, di tanah Jawa ini, orang-orang yang non-muslim, kalau ada orang meninggal, bukan mengadakan pengajian atau berdoa kepada untuk mereka, tapi justru mengadakan hal-hal yang dilarang oleh agama. Contoh, aku main kartu dan lain-lain, itu masih ada daerah-daerah yang melaksanakan seperti itulah. Islam Wali Songo dengan cerdasnya itu, oh ini harus diganti. Akhirnya tercipta kata-kata tahlilan, itu kayak gitu, yasinan. Yang sebetulnya di Arab nggak ada istilah seperti itu, ya nggak ada. Di sana ada istilah qiraatul Quran, qiraatul doa, nggak ada istilah tahlilan, yasinannya ada. Yang itu karena Arab dijawakan kan, tahlil ditahlilkan, kan gitu. Yasin, yasinan itu sebenarnya Arab dijawakan. Gitu. Baik. Menurut Abah, bagaimana sih reaktualisasi peran Wali Songo dalam pendidikan di zaman sekarang ini? Sebetulnya untuk zaman sekarang justru lebih cocok untuk pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh Wali Songo. Sebab apa? Sebab pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh Wali Songo, contoh kecil saja ya, ini. Kenapa Wali Songo nggak mengajarkan kalau tarawih pakai Quran yang 1 juz, gitu ya? Justru yang pendek. Karena apa? Masyarakatnya masih belum demen dengan Islam secara maksimal. Ya akhirnya yang diajarkan surat-surat yang pendek. Sembahyangnya nggak terlalu lama. Mereka oh iya nggak lama ini ya sebentar. Gitu. Beda lagi kalau masa sekarang mau baca Quran 1 juz ya silakan aja kalau sendirian sembahyangnya. Kalau di belakangnya banyak orang masalah. Nah, itu artinya bagaimana saya melaksanakan agama, tapi orang-orang di sekitar itu tidak merasa terbebani. Itu canggihnya Wali Songo seperti itu. Saya juga, oh iya ya, kok yang dibaca surat pendek-pendeknya saja ya, nggak surat yang panjang-panjang saja. Oh ini ajarannya Wali Songo ngajari kepada kita agar pelaksanaan sholat tarawih bisa dilaksanakan dengan baik, karena merasa bahwa oh enak, nggak terlalu lama. Kalau sebanyak yang demen ya monggo, kan seperti itu. Itu hebatnya Wali Songo. Untuk diterapkan di zaman sekarang ya lihat-lihat kondisinya. Kalau kondisinya di kota, khutbah jangan terlalu lama. Ini gitu. Kenapa? Orangnya sudah banyak yang sibuk. Ada yang mau ke pasar, ke kantor, ke sini. Kemudian mengadakan Jum'ah, terlalu lama ya orang. Artinya bagaimana saya melaksanakan ibadah, tapi masyarakat di sekitarnya tidak merasa terbebani. Tidak merasa terbebani, itu seperti itu. Ya, untuk pendidikan, masalah pendidikan, saya pikir lebih teratur orang zaman dulu. Lebih teratur orang zaman dulu. Itu artinya dia mendidik dari bawah betul, bertahap. Kemudian baru setelah bisa memahami tentang arti Al-Quran, baru suruh ngapalin Quran. Kebaliknya orang sekarang, ngapalin Quran dulu. Ngapalin Quran dulu, setelah total selesai
arti-artinya nggak ngerti, ya bingung lagi. Pegang kucingnya. Awas, awas. Terus Syukran jazilan Abah atas penjelasannya. Baik teman-teman, alhamdulillah baru saja kita sudah mendengarkan penjelasan dari Abah Kiai Haji yang sangat luar biasa. Dan sekarang kita sudah sampai pada sesi yang terakhir podcast kita, yaitu podcast kita pada pagi hari ini. Semoga pembicara kita pada pagi hari ini dan apa yang teman-teman dengar dan saksikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Saya Ismiatul Nelati Syami Rahmawati sebagai moderator meminta maaf dan mohon undur diri. Khafaitu minni syukron ala musyahadatikum. Afwan ala jami'il khatawayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.